Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida, NIM E 2019-1202. Saya Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Seperti biasa, saya akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yang berjudul Peran dan Fungsi Bank Sentral. Peran dan fungsi Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Sehingga oleh karena itu, Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Bank sentral dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan di sisi lain, dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Oleh karena itu, Bank Sentral dapat melaksanakan kepengawasan terhadap kebijaksanaan moneter oleh bank-bank dan untuk mengawasi serta memimpin seluruh sistem perbankan. Peran Bank Sentral akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peran yang sangat mendasar adalah mencetak dan mengedarkan uang. Bank Sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Di Indonesia, peranan Bank Sentral ini diserahkan kepada Bank Indonesia. Tujuan Bank Sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jika salah satu negara inflasinya rendah, maka nilai mata uang tersebut stabil. Selanjutnya yaitu tugas Bank Sentral. Sedangkan tugas Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia yang telah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menentukan dan menjalankan menurut kebijakan moneter. Yang kedua yaitu melakukan pengaturan dan mendorong kemudahan sistem pembayaran dan produksi. Tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Yang pertama mengatur kas pemerintah, yang kedua membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang ketiga melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang keempat mempunyai hak penuh terhadap produksi uang, yang kelima mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Selanjutnya tugas Bank Sentral dalam perbankan. Yang pertama yaitu menentukan suku bunga sebagai banker, yang kedua melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang ketiga melakukan pembinaan semua bank yang ada, yang keempat melakukan pengontrolan, dan 5.5 perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Selanjutnya kewenangan Bank Sentral. Kewenangan Bank Indonesia di bidang moneter antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penempatan jangka cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang ketiga melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, pengontrolan pembiayaan kredit. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.